sahabat ABN, senang sekali berjumpa lagi bersama saya Winda Dini Harja di ABN Talk Show. Apa kabar? Semoga sahabat ABN selalu dalam keadaan sehat. Saya izin lepas masker karena kita semua di sini, seluruh kru dari ABN Talk Show sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Dan untuk mendukung agar lebih aman lagi di antara saya dan juga narasumber, ini sudah terdapat plexiglass. Dan tentunya sahabat ABN, di era new normal seperti sekarang ini, kita harus membiasakan untuk hidup berdampingan dengan COVID. Nah, untuk itu tentunya kita perlu proteksi ekstra dan menggunakan salah satunya nih menggunakan teknologi dari UVC. Nah, untuk itu bersama saya sudah hadir di ABN Talk Show kali ini tamu spesial kita, Bapak Raymond Firdausi selaku Commercial Director dari Signify Indonesia. Pak Raymond, apa kabar Pak Raymond? Saya mohon izin membuka masker juga ya. Silakan. Hai Bu Wina, apa kabar juga? Semoga semua dalam kondisi baik juga ya. Amin. Pak Raymond, ini juga mungkin sahabat ABN juga pengen tahu lebih lanjut lagi tentang Signify Indonesia. Dan tentunya kira-kira apa hubungannya nih? Ada hubungannya nggak sih dengan brand Philips nih Pak? Ya, jadi mungkin banyak dari kita yang mengenal Signify dulu dengan nama Philips Lighting sebelum kita berubah nama menjadi Signify. Saat ini Signify adalah market leader untuk penyedia solusi pencahayaan baik bagi pengguna profesional maupun bagi pengguna di rumah. Termasuk di dalamnya kami market leader untuk solusi yang terhubung dengan internet yang biasanya kita kenal saat ini dengan nama Internet of Things. Kami juga per tahun lalu di 2020 sudah mencapai salah satu misi kami untuk menjadi perusahaan yang secara sudah mencapai karbon netral. Ini adalah salah satu juga komitmen kami menjadi perusahaan yang ramah lingkungan. Kurang lebih seperti itu, Bu Wina. Pak Raymond, kemarin kita juga sempat membahas tentang teknologi UVC ini. Ya, itu sangat-sangat menarik sekali ini UVC gitu. Mungkin saya juga sebagai ibu-ibu kok kayaknya perlu banget nih gitu UVC untuk perlindungan keluarga di era new normal ini. Nah Pak Raymond, boleh sedikit lagi diceritain lagi nih, dijelaskan lagi tentang teknologi UVC dari Signify Indonesia ini Pak? Ya baik Bu Wina, jadi kalau kita mendengar kata UVC sebetulnya kita sedang berbicara itu mengenai cahaya. Jadi UV sendiri singkatan dari ultraviolet, kemudian C adalah jenisnya. Jadi sebetulnya UVC ini adalah cahaya yang dihasilkan secara alamiah oleh matahari. Seperti itu. Nah, cuman ada beberapa spektrum cahaya di dalam sinar matahari itu sendiri. Kita mengkategorikannya menjadi beberapa kategori. Ada UVA, UVB, dan UVC. Nah, ini secara spesifik kita akan berbicara mengenai UVC. Nah, UVC itu sendiri kenapa dikategorikan C? Karena secara khusus spektrum cahayanya tertentu, di mana dipercaya bisa dan terbukti secara ilmiah untuk bisa menonaktifkan mikroorganisme yang berbahaya untuk manusia. Namun sayangnya UVC ini tidak bisa mencapai ke permukaan bumi karena adanya lapisan atmosfer kita di bumi ini. Tetapi itu juga kabar baik. Karena apa? Ternyata sifat UVC ini cukup berbahaya kalau mengenai kulit atau mata langsung manusia, sehingga akhirnya selain itu juga terfilter oleh atmosfer, tetapi cahaya itu sebetulnya punya efek yang positif untuk membunuh atau menonaktifkan mikroorganisme yang berbahaya. Nah, oleh karena itu kami mensimulasi atau memproduksi cahaya itu menggunakan salah satu teknologi yang kami miliki untuk bisa dipakai melakukan disinfektasi untuk mikroorganisme yang berbahaya. Kurang lebih seperti itu. Bisa membunuh mikroorganisme seperti bakteri dan juga virus juga tentunya bisa hilang ya, bisa dimatikan dengan UVC. Jadi kami menyebutnya itu melakukan menonaktifkan. Karena apa? Untuk kita ambil contoh virus ya. Virus kalau kita sinari dengan radiasi UVC ini, virus itu artinya dinonaktifkan untuk kemampuannya berkembang biak. Jadi kalau virus sudah tidak bisa berkembang biak, artinya dia sudah tidak berbahaya lagi untuk manusia. Gitu. Nah, itu dia. Nah, sepertinya juga ini jadi apa ya Pak? Jadi salah satu harapan baru lagi di era new normal ini, di mana ketika kita membutuhkan aktivitas yang melepaskan masker, mungkin seperti kita sedang berada di restoran, misalnya, kita kan juga nggak mungkin makan menggunakan masker ya Pak ya. Nah, dengan adanya teknologi dari UVC ini lebih tenang ya. Betul.
Untuk UVC-nya sendiri dari Signify ini kira-kira ada berapa jenis nih Pak Raymond? Ya, justru kami memang memiliki beberapa kategori produk karena selain tadi Bu Wina sudah sampaikan, kami punya produk yang fokusnya adalah untuk melakukan sterilisasi udara. Ada juga yang tujuannya untuk melakukan disinfektasi untuk permukaan, kita bilang misalnya meja, kursi, ataupun peralatan kerja dan sebagainya. Dan juga ada satu lagi yang kami sebut sebagai melakukan disinfektasi terhadap objek. Apa misalnya? Mungkin handphone kita, dompet, atau bahkan topi, masker, itu bisa dilakukan disinfektasi. Jadi kalau tadi sesuai namanya, peruntukannya disinfektasi udara, artinya dia melakukan pembersihan atau mensterilisasi udara. Sedangkan kalau untuk permukaan berarti objeknya adalah permukaan itu sendiri. Dan kalau kita bicara mengenai disinfektasi objek, berarti ya bentuknya objek bisa jam tangan, laptop, dan sebagainya. Jadi memang ada 3 jenis kategori produk yang kita saat ini pasarkan di dunia dan di Indonesia. Nah, oke. Jadi mungkin kalau misalnya kita bisa lihat juga nih, sahabat TBN, di sebelahnya dari Pak Raymond juga ini salah satu produk dari Signify Indonesia. Betul. Ya, kalau ini boleh diceritain sedikit, jadi, yang ini jenis yang mana nih Pak Raymond? Ya, ini yang tadi kita sebut sebagai disinfektasi untuk udara. Jadi alatnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan ada sirkulasi udara yang melewati alat ini, kemudian di dalam alat ini ada sinar UVC. Sehingga apapun udara yang ditarik melalui alat ini setelah keluar akan menjadi steril karena tadi melalui proses penyinaran UVC itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi produk ini juga memiliki beberapa fitur, misalnya bisa disesuaikan tingkat kecepatan penyedotan udaranya, kemudian juga dari sisi timernya, berapa waktu yang durasi untuk melakukan pembersihan udaranya. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau untuk yang produk yang ada di sebelah dari Pak Raymond ini juga peruntukannya juga bisa untuk di rumah juga bisa ya Pak Raymond ya? Ya, kami memiliki beberapa jenis. Ini salah satu jenis yang paling besar. Selain di rumah, ini biasanya digunakan juga di perkantoran. Sedangkan untuk rumahan, kami juga memiliki beberapa varian lain yang relatively lebih kecil. Mungkin ini kalau ditaruh di kamar yang kecil menjadi terlalu besar gitu ya. Tetapi untuk di ruangan yang besar, misalnya di ruangan meeting dan sebagainya, ini mungkin alat yang lebih sesuai. Oke. Ya. Jadi ada ukuran yang lebih kecilnya juga ada ya Pak Raymond ya. Nah, mungkin juga sahabat ABN yang juga ibu-ibu gitu pengen banget taruh di rumah ya, pengen menyimpan di rumah, ini sepertinya juga cocok ya. Betul. Nah, kemarin sempat heboh gitu, semua orang membeli air purifier yang menggunakan HEPA filter karena diklaim bisa juga untuk menyaring mikroorganisme dari bakteri dan juga virus gitu. Nah, jadinya mungkin sempat bingung juga nih ketika perbedaannya apa sih antara air purifier yang menggunakan HEPA filter dengan Philips atau dari produk dari Signify yang menggunakan UVC ini. Perbedaannya apa nih Pak? Ya, ini pertanyaannya sangat menarik Bu Wina, karena pertanyaan ini sering ditanyakan juga ke kami. Apa sih bedanya HEPA filter dengan solusi UVC air disinfectant ini? Jadi perbedaannya adalah dari cara kerjanya sangat mendasar dan peruntukannya. Untuk air purifier yang menggunakan HEPA filter itu fokus utamanya adalah untuk menyaring partikel udara, gitu ya. Tentunya dipercaya di sana juga lewat partikel udara yang dilewatkan itu mungkin ada bakteri dan virus. Masalahnya ukuran dari bakteri dan virus itu sangat kecil. Ada kemungkinan waktu proses pemfilteran itu artinya tidak secara efektif virus dan bakteri itu bisa tersaring di HEPA filter itu. Sedangkan proses UVC sangat berbeda. Sifatnya adalah penyinaran dengan cahaya. Automatically semua bakteri maupun virus yang dilalui akan dapat disinari secara efektif menggunakan sinar UVC itu sendiri. Sehingga boleh kami sampaikan bahwa dari sisi efektivitas untuk artinya mensterilkan dari berbahayanya mikroorganisme, bakteri dan virus, UVC tentunya akan lebih efektif dari konteks itu. Selain itu juga ada satu hal yang mungkin kita perlu pahami, bahwa untuk air purifier yang menggunakan HEPA filter harus ada
maintenance yang rutin, karena tentunya itu ada batas waktu pemakaian dari filternya yang relatifly diganti gitu ya. Sehingga sebetulnya prosesnya bukan membunuh tetapi hanya menyaring di sana. Sedangkan untuk di solusi air disinfektan UVC ini tidak membutuhkan harus ada penggantian misalnya filter secara berkala. Jadi boleh dibilang lebih maintenance free seperti itu ya. Mungkin ini yang membedakan secara cukup signifikan antara HEPA filter dan penggunaan UVC. Nah, sahabat ABN juga agak bertanya-tanya nih soal UVC yang sebenarnya kita tidak boleh berada di ruangan yang sedang UVC-nya nyala gitu nih Pak Raymond nih. Nah, ini jadi gimana nih? Oke, ini memang betul pertanyaan yang sering ditanyakan juga dan kita perlu membedakan antara tadi 3 kategori produk. Ada yang untuk tujuannya untuk disinfektan udara, permukaan, dan objek. Sesuai namanya, untuk udara tentunya memang didesain secara khusus itu untuk melakukan pembersihan udara. Nah, untuk kategori produk itu, kami mendesain sedemikian rupa sehingga cahayanya tidak langsung disinari tetapi ada di dalam produk itu sendiri. Ya, diatur sedemikian rupa supaya sinar itu tidak keluar dari produk itu untuk yang bisa membahayakan kulit ataupun mata kita. Sedangkan untuk produk yang dengan kategori untuk permukaan, memang tujuannya adalah untuk membersihkan permukaan yang dikenai oleh cahaya UVC itu. Tentunya untuk produk dengan kategori ini sudah kami lengkapi dengan sensor dan juga timer. Kenapa kita membutuhkan sensor? Mungkin kita bilang bisa saja ruangan yang sedang disinari ditutup, dikunci, tapi kadang-kadang bisa saja secara tidak sengaja tiba-tiba ada orang yang tidak tahu dan masuk ke dalam ruangan itu. Nah, itulah gunanya sensor. Waktu sensor itu mendeteksi adanya objek yang bergerak atau manusia maupun binatang, dia akan otomatis akan menonaktifkan alat itu secara langsung dan sangat sensitif. Kebetulan sensor yang digunakan juga jenis yang sangat sensitif atau kita menyebutnya dari jenis microwave. Artinya apa? Dia sangat sensitif untuk mendeteksi pergerakan itu. Bentuknya seperti chamber, kotak gitu ya. Nah, kalau secara tidak sengaja masih dalam proses dan itu dibuka, otomatis lampu itu akan mati juga. Jadi, boleh dikatakan semua produk yang dipasarkan Philips UVC ini, apapun kategorinya itu aman. Untuk udara jelas, itu sudah didesain sedemikian rupa. Contohnya seperti produk ini, tentunya cahaya UVC-nya tidak keluar dari alat ini. Jadi saat kita bicara ini dalam kondisi menyala dan ini aman karena tujuannya memang untuk membersihkan udara. Sedangkan kalau misalnya yang tadi untuk objek sudah dilengkapi dengan timer dan sensor yang otomatis akan menonaktifkan alat tersebut jika ada pergerakan. Gitu kurang lebih Bu ini. Oke. Jadi seperti penjelasan dari Pak Raymond sendiri, kalau untuk UVC yang mendisinfektan udara itu yang pasti akan aman dan justru mungkin akan lebih baik lagi ketika dipakai di dalam ruangan yang sedang banyak orang. Memang dianjurkannya seperti itu ya. Mungkin untuk penggunaan di kantor atau mungkin sekolah sekarang sudah memulai sekolah tatap muka juga sepertinya perlu ya untuk perlindungan lebih ekstra lagi. Nah, kalau untuk yang surface ya Pak, itu sudah dijamin lebih aman karena dilengkapi dengan sensor dan juga ada timernya juga ya Pak ya. Betul. Oke. Tapi boleh diceritain lagi nih Pak Raymond kepada sahabat ABN di sini keunggulan-keunggulan dari produk-produk UVC dari Signify Indonesia nih, apalagi boleh di-mention lagi nih Pak. Ya, jadi di dalam zaman pandemik ini memang kita sering mendengar nih beberapa brand lain juga mengeluarkan produk serupa UVC. Mungkin pertanyaannya apa yang membedakan produk UVC dengan brand Philips dengan brand yang lain? Yang pertama adalah yang pasti adalah dari sisi reliabilitas atau kehandalannya. Produk yang dikeluarkan oleh Philips itu sudah teruji di badan tersertifikasi bahwa produk ini sangat efektif tadi menonaktifkan mikroorganisme bahkan dalam waktu hanya kurang dari 9 detik. Itu yang pertama. Kemudian dari sisi efektivitasnya, kita tahu menggunakan UVC ini dibandingkan solusi-solusi lain, ada yang masih menggunakan misalnya bahan-bahan kimia dan sebagainya. Tentunya UVC punya tingkat yang lebih efektif dibandingkan sana serta kepraktisannya. Dan yang lainnya adalah dari sisi layanan purna jualnya. Kami sudah beredar cukup lama, artinya punya mitra kerja di seluruh Indonesia sehingga bisa memastikan layanan purna jualnya juga
jauh lebih terjamin. Nah, ini kami pikir menjadi faktor penting waktu kita memutuskan untuk memilih salah satu produk solusi UVC. Selain itu juga tadi yang barusan kita bahas juga dari sisi keamanannya. Tidak semua produk UVC yang ada di pasaran ini misalnya tadi dilengkapi dengan sensor seperti itu. Kemudian kami kira untuk disinfektasi udara mungkin baru kami satu-satunya yang memiliki produk dengan tingkat efektivitas yang seperti yang kami klaim di beberapa komunikasi kami, begitu. Boleh dikasih suggest nggak sih, kira-kira dikasih ilustrasi kira-kira paling cocok mungkin ketika di kantor mungkin pasangnya lebih baik yang mana gitu. Mungkin untuk kebutuhan rumah, kira-kira Pak Raymond bisa suggest menggunakan yang mana nih produk UVC-nya? Ya, sebetulnya peruntukan produk UVC ini bisa dipakai di mana saja, baik untuk penggunaan di rumah maupun untuk profesional, di kantor dan sebagainya. Bisa kami sampaikan saat ini sudah banyak sekali konsumen kami dari berbagai segmen market. Misalnya ada di penggunaan di hotel, ada penggunaan di rumah sakit, ada penggunaan di kantor, ada yang penggunaannya juga di sekolah, dan seterusnya. Dan dari 3 kategori itu sebetulnya semuanya dibutuhkan. Udara tentunya kita tahu banyak sekarang, terutama dari kondisi pandemik seperti ini, sebetulnya kita tahu dari hasil studi yang menyatakan bahwa penyebaran atau infeksi ini terjadi lewat udara. Itu yang paling tinggi di sana. Makanya kita perlu memastikan, menurut kami yang paling kita perlukan dan harus ada adalah disinfektasi udara. Kemudian untuk menambah disinfektasi itu semakin sempurna, tentunya kita harus memiliki juga untuk yang membersihkan permukaan. Karena misalnya kalau di kantor itu cukup banyak, atau di ruang publik itu gagang pintu kadang-kadang kita harus mau nggak mau kita pegang dan sebagainya. Nah, itu perlu dibersihkan. Kemudian misalnya untuk penggunaan di hotel. Di hotel misalnya di kamar, mungkin sebelum itu berganti tamu yang lain masuk, itu salah satu customer kami menggunakannya untuk melakukan pembersihan di kamar itu juga. Jadi mulai dari spray, meja, dan sebagainya itu dilakukan penyinaran dulu sebelum tamu masuk ke dalam kamar. Nah, ambil contoh penggunaan di hotel. Ada satu tempat yang tidak memungkinkan kita menggunakan masker kan, contohnya di bagian restorannya atau tempat rumah makan dan sebagainya. Mau nggak mau di situ customer membuka masker. Nah, ini sebetulnya resikonya terjadi. Oleh karena itu kami menyediakan alat seperti ini, disinfektasi udara, untuk memastikan udara yang bersirkulasi di tempat yang banyak pengunjungnya itu menjadi steril, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi untuk menjawab, meringkas jawaban saya, sebetulnya penggunaan baik itu yang udara, permukaan maupun objek dibutuhkan dimanapun, termasuk di rumah sekalipun, maupun di tempat profesional dan di ruang publik lainnya. Ini menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa kita hindari ya ketika kita hidup berdampingan dengan COVID dan juga di masa new normal ini gitu ya. Dan sahabat ABN senang sekali sekarang ini Signify Indonesia sudah berpartner, bekerja sama dengan Abadinusa. Dan kalau nih sahabat ABN penasaran banget, aduh kayaknya tertarik nih, sepertinya UVC ini harus punya nih kayaknya ya. Ternyata setelah dijelaskan apa perbedaannya dengan air purifier yang menggunakan HEPA filter, sepertinya saya lebih butuh UVC deh nih kayaknya. Nah, kalau Anda penasaran nih sahabat ABN, pengen ingin melihat-lihat gitu ya, pengen tahu, itu bisa langsung Anda silakan cek. Kita kasih linknya di bawah sini untuk melihat-lihat produk-produk UVC dari Signify Indonesia ya Pak Raymond ya. Nah, sekarang kita akan langsung ya, sebelum kita sudahi bincang-bincang kita di ABN Talk Show, Pak Raymond, kita mau bagi-bagi hadiah nih buat sahabat ABN. Ya, Pak Raymond sudah menyiapkan pertanyaan nih sepertinya untuk sahabat ABN. Ya. Sudah siap Pak? Pertanyaannya sudah ada? Oke, boleh silakan. Pak Raymond kasih dulu pertanyaannya. Wina, sebelum saya memberikan pertanyaan, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih juga untuk kemitraan antara Signify Komersial Indonesia dengan Abadinusa. Jadi Bapak Ibu kalau membutuhkan produk-produk UVC bisa menghubungi certified partner kami untuk produk-produk UVC Abadinusa gitu ya. Saya sebagai perwakilan dari Abadinusa juga bangga sekali bisa berpartner dengan Signify Indonesia.
Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Ini pertanyaannya tidak sulit, sangat mudah. Jangan susah-susah ya, Pak Ya. Raymond ya. Kita kasih yang mudah aja nih untuk sahabat Dan yang ABN. paling sering ditanyakan. Nah, Gitu ya. Baik, pertanyaannya mudah, bukan pertanyaan yang sulit, tapi memang pertanyaan ini sering ditanyakan. Yaitu, apa bedanya air purifier yang menggunakan teknologi HEPA filter dengan air disinfektan yang udara yang menggunakan teknologi UVC? Mungkin itu, Bu Winda, pertanyaannya. Oke, itu dia pertanyaannya dari Pak Raymond. Sepertinya itu mudah sekali kalau sahabat ABN itu menyimak talk show kita, itu sepertinya pasti akan tahu jawabannya karena kita sudah mengulang-ulang ya Pak Raymond ya, pertanyaannya dan juga mungkin jawabannya gitu. Nah, jangan lupa silahkan kirimkan jawabannya di kolom komentar dari Instagramnya dari ABN Today, dan kita akan bagi-bagikan masing-masing voucher OVO Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Selain itu, jangan lupa sahabat ABN, Anda juga harus subscribe dari YouTube channelnya ABN Today. Jangan lupa like juga dan nyalakan loncengnya. Oke? Nah, sahabat ABN, tanpa terasa ya, kalau kita ngobrol-ngobrolnya seru banget. Nggak terasa ya Pak Raymond ya, kita sudah sampai di penghujung acara dari ABN Talk Show. Senang sekali saya Winda Dini Harja bisa menemani Anda, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Raymond dari Signify Indonesia. Terima kasih Pak Raymond atas waktunya. Terima kasih, Semoga Bu sehat-sehat selalu ya Pak Raymond ya. Dan nanti kita juga akan bertemu lagi di ABN Talk Show selanjutnya. Saya Winda Dini Harja mewakili seluruh kru dari ABN Talk Show mengucapkan ataupun juga mendoakan Anda sahabat ABN semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Winda Dini Harja pamit, sampai jumpa di ABN Talk Show berikutnya. Bye-bye.